Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan, menjelaskan dari kelompok saya sendiri untuk, tujuan, menganalisis panjang, lebar, dan jenis daun yang berada di sekitar Telkom University, program studi S1 Informatika, dari mata kuliah, Statistika. Baik, di sini dari tim kami yang pertama yaitu ada Muhammad Sahrowardi, ada Salmin Zaki Bisir, dan ada Fahri Nur Zazidan dengan NIM masing-masing tersedia di situ. Jadi di sini, kami itu mengumpulkan proses dari awal mengumpulkan jenis-jenis daun, lalu kita hingga menyajikan ke dalam bentuk visualisasi datanya. Baik, kita akan lanjut, nah untuk ke next. Baik, di sini ada latar belakang. Baik, untuk latar belakang sendiri, yaitu bisa bisa dibilang, seperti ini. Jadi daun itu merupakan organ vital tumbuhan dengan variasi bentuk dan ukuran yang luas. Perbedaan ini tidak hanya estetika, tetapi mencerminkan adaptasi ekologis. Kami ingin menganalisis perbedaan ini secara kuantitatif menggunakan metode statistika. Baik, jadi bisa dibilang di sini tumbuhan itu memiliki karakteristik morfologi yang unik. Karena, dari segi perbedaan ukuran, daun mencerminkan, adaptasi lingkungan, lalu daun juga sebagai bentuk organ penting untuk fotosintesis. Lalu di sini kita juga perlu, analisis kuantitatif untuk bisa memahami pola perbedaan, dari segi ukuran maupun, jenis bentuk daun. Oke, lanjut. Baik, di sini, yaitu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, kita ada 4 dengan yang pertama, kita akan menganalisis perbedaan karakteristik daun dengan 4 jenis pohon. Lalu kedua, membangun model regresi untuk memprediksi luas daun. Dan yang ketiga, kita akan melakukan eksplorasi data multivariat. Dan yang keempat, kita akan mengidentifikasi pola hubungan antar variabel. Oke, next, kita akan lanjut. Nah, di sini untuk metodologi data dan variabel. Jadi di sini untuk jenis pohonnya sendiri kita ada 4 ya. Karena dari satu pohon kita ambil 50 sampel daun dengan yang pertama ada Duranta erecta, bunga soka, Swietenia mahagoni, dan Dacinia mahagoni. Dengan, memiliki 5 variabel ya di sini dengan panjang daun, lebar daun, rasio, luas daun, dan keliling daun dengan total sampel kurang lebih 200 daun lah yang kita kumpulkan. Nah, kami kan mengumpulkan data dari 4 jenis pohon dengan total lebih dari 200 sampel daun. Jadi setiap daun itu diukur panjang dan lebarnya. Kemudian kami hitung variabel turunan seperti rasio dan luasnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada metode analisis. Oke. Untuk metode analisis yang kami gunakan adalah kami menggunakan 2 pendekatan utama, regresi linear untuk memenuhi CLO3 dan analisis multivariat untuk CLO4. Semua analisis dilakukan menggunakan RStudio dengan berbagai package statistika. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk hasil analisis sendiri, hasil analisis, statistik deskriptif ya. Dari analisis deskriptif, terlihat perbedaan yang jelas. Dacinia mahagoni memiliki daun terbesar dengan rata-rata panjang 16,8 cm. Sementara Duranta erecta terkecil dengan rata-rata 5,1 cm. Oke, lanjut. Nah, ini ada nih untuk visualisasi box plotnya. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari visualisasi box plotnya adalah untuk daun Dacinia mahagoni itu daun terbesar dan variasinya tinggi. Namun untuk Duranta erecta itu daun terkecil. Nah, namun untuk ukuran tinggi rendahnya itu konsisten ya. Namun perbedaan antara segi kelompok sangat jelas, tapi tidak ada segi outlier yang sangat ekstrim dari perbedaan itu. Lanjut. Nah, di sini untuk visualisasi scatter plotnya yaitu hubungan panjang lebar. Jadi di sini setiap jenis hubungan panjang lebarnya itu mereka akan membentuk lasernya mereka sendiri-sendiri. Dari Dacinia mahagoni di kanan atas besar dan Duranta erecta di kiri bawah kecil. Namun korelasinya kuat dalam setiap jenis. Oke, lanjut. Ya, di sini untuk model regresi linear ya. Model regresi linear. Model atau hasil regresi linear.
Jadi model regresi kami menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara panjang dan luas daun. R squared sebesar 0,892 berarti 89,2%. Variasi luas dapat dijelaskan oleh panjang daun. Model ini signifikan secara statistika dengan p-value kurang dari 0,001. Ya, lanjut. Nah, di sini untuk analisis korelasinya, bisa dibilang korelasi kuat untuk panjang luas. Di sini ada tiga jenis korelasi yang bisa dibilang. Yang pertama ada sangat kuat, kedua kuat, dan yang ketiga sedang. Ya, gitu untuk analisis korelasi, kita akan lanjut. Nah, di sini untuk ANOVA dan uji pos HOC. Nah, jadi untuk ANOVA itu mengonfirmasi bahwa perbedaan rata-rata panjang daun antar keempat jenis pohon memang signifikan secara statistika. Uji 2K HSD menunjukkan bahwa semua pasangan jenis pohon berbeda secara signifikan. Nah, jadi untuk ANOVA dan uji pos, eh, perbedaannya itu rata-rata di panjang daun dan antar keempat jenis pohon. Itu signifikan secara statistika. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini untuk prinsipal komponen analisis ya. Jadi untuk prinsipal komponen analisis yaitu untuk PC1 mereka mempresentasikan untuk ukuran daun dan PC2 itu mempresentasikan bentuk daun. Namun masing-masing keduanya itu masing-masing jenisnya itu membentuk klaster yang terpisah. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk kesimpulan utama dari penelitian ini adalah yang pertama itu ada perbedaan signifikan. Dari contoh tadi untuk daun Dacinia mahagoni yaitu bisa disebut daun terbesar. Namun untuk Duranta erecta itu daun terkecil. Namun semua jenis berbeda secara statistika. Lalu yang kedua di sini ada model regresi valid. Untuk hubungan panjang luas sangat kuat dan modelnya dapat digunakan untuk diprediksi. Tiga, polanya yang sangat jelas. Karena setiap jenisnya itu memiliki karakteristik yang unik atau yang bermacam-macam. Dan dari segi ini data akan membentuk klaster berdasarkan jenisnya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk implikasi dan aplikasinya, yang pertama kita bisa mengidentifikasi jenis. Yang bisa dibilang identifikasi jenis ini dimaksud adalah kita dapat menggunakan eee, dapat dapat membantu identifikasi pohon berdasarkan daun. Lalu di sini, temuan kami memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, dapat membantu identifikasi jenis pohon. Kedua, model regresi kami menyediakan cara sederhana untuk memperkirakan luas daun. Ketiga, ini menjadi dasar untuk studi adaptasi morfologi tumbuhan. Baik, itu untuk implikasi dan aplikasi. Next. Nah, ini untuk saran dan mungkin yang harus kita perkembangkan next untuk evaluasi tim kita sebagai next-nya kita apabila kita akan melakukan uji sampel lagi terhadap data yang kita akan uji, mungkin kita akan terapkan hal berikut. Untuk yang pertama, dari segi keterbatasan dulu ya. Dari seginya itu kita sampelnya hanya dari 4 jenis pohon, yang di mana itu sangat kurang sekali dari segi, eee, untuk penelitian data lah, itu masih kayak sangat sedikit sekali. Lalu yang kedua kita masih mengukur, untuk ukuran dari segi tumbuhannya itu dengan, menggunakan alat manual atau belum alat yang bisa dibilang tuh digital belum lah. Jadi mungkin bisa ada kemungkinan error tuh pasti ada kemungkinan lah. Lalu yang ketiga di sini ada faktor lingkungan, yang bisa dibilang tidak dikontrol atau belum terkontrol dengan baik. Nah ini untuk evaluasi kita ke depannya mungkin, sarannya adalah bisa, next-nya kita akan tambah lebih banyak jenis pohon, dan lalu yang kedua kita akan mempertimbangkan faktor lingkungan, dan yang ketiga kita akan analisis bentuk daun yang lebih detail, dan yang terakhir kita akan menggunakan teknologi yang mungkin atau ilmu teknologi baru yang akan bisa mempermudah, untuk membantu kami dalam hal meneliti data atau mengeksplorasi data, menggunakan machine learning untuk membantu kita dalam hal klasifikasi data.
Baik, next. Ya, saya harap sekian dari tim kelompok saya. Saya harap cukup, apabila saya ada salah kata atau kurang sopan atau ada salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.